Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama saya Dulhanan Aksesoris Channel. Oke, di dalam video kita kali ini kita mendapatkan satu buah spion CRP ya. Jadi ini CRP Gen 3 ya teman-teman ya. Bisa dilihat spionnya seperti ini ya. Ini udah saya buka dari mobilnya ya. Jadi spion ini mendapatkan kendala untuk retracknya itu hidup terus ya, atau si spion ini hidup terus ketika dinyalakan kunci ke posisi on ya. Jadi bunyi oek 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 seperti itu ya. Jadi tidak berhenti ya. Jadi untuk dinamo retracknya itu tidak berhenti ya. Itu mungkin disebabkan ada masalah di bagian gigi retracknya ya, retrack atau apa ya namanya ya. Itulah kira-kira ya. Oke, baik teman-teman semua. Mohon maaf ya apabila dalam video sekarang ini saya menjelaskannya agak belepotan karena habis makan sesuatu ya, mengakibatkan sariawan ya. Baik, jadi untuk kita memperbaiki sebuah spion, kita harus tahu dulu jenis spion apa yang kita bongkar, mobil apa, dan spionnya ini fungsionalnya. Mungkin disebut fungsional itu apakah ada lampu ritingnya. Ini kan ada lampu ritingnya ya di sini ya. Atau mungkin spionnya ini otomatis. Nah, ini otomatis nih ya. Spion ininya otomatis ya. Nah, ini dia. Ini saya lagi menjelaskan ya. Kelihatan di cerminnya di sini ya. Baik, saya kebetulan ini lagi di bengkel ya, di halaman rumah saya yang sesederhana ini. Jadi begini, untuk spion ini menggunakan fasilitas yang cukup bagus ya. Di sini udah ada spionnya, udah ada otomatis untuk mirrornya ya. Ada otomatis untuk melipatnya juga. Nah, ini lipatnya tuh ya, bisa melipat. Cuman ini udah patah sepertinya, bukan patah ya, rusak di bagian giginya nih ya. Jadi udah bisa seperti ini. Jadi giginya tuh udah pecah biasanya. Jadi dia bunyi terus kalau dihidupin mik 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 gitu terus. Dan sini juga ada ratingnya ya. Jadi untuk pembukaan spion ini sebetulnya tidak dikatakan sulit, tidak juga dikatakan mudah bagi orang yang belum mengerti. Oke, langsung saja kepada ke saat pembongkaran ya. Yang pertama kita butuhkan yaitu obeng ya teman-teman. Mungkin yang nggak tahu obeng, di sini saya siapkan beberapa macam obeng. Ini adalah obeng ya yang saya punya kebetulan. Di sini obeng ini kecil ya, seperti ini, fungsionalnya buat congkel mencongkel bagian lubang yang kecil-kecil ya. Di sini juga saya memiliki obeng bolak-balik ya. Ini obeng kembang nih, kebetulan ini obeng si kukut mangkut ya namanya. Nah, ini mulai berdirinya Dulhanan Aksesoris. Ini alhamdulillah obeng selalu menemani ya, walaupun obengnya murah meriah tapi cukup kuat buat buka membuka. Nah, di sini juga saya siapkan obeng ori yang bisa untuk gedor menggedor ya. Ini nih, walaupun bentuknya seperti ini tapi obeng ini cukup lumayan kuat ya, teman-teman ya. Ya, di sini oke. Jadi kalau misalkan teman-teman semua kalau mau beli obeng harusnya seperti ini. Nih mereknya udah nggak kelihatan ya. Kita apa mereknya ini ya. Nah, ini udah nggak kelihatan ya. Jadi ini kuat banget nih obeng kalau kita gedor-gedor juga nih. Ini biasanya kan suka pecah di bagian ininya, tapi ini cukup lumayan bagus teman-teman ya. Oke. Jadi saya bukan promosi obeng sebetulnya, di sini kebetulan ada di sini ya. Kunci 8 ya, kunci 8 untuk membuka spionnya pada saat di mobil ya. Jadi kunci 8 ini digunakan untuk membuka spion di mobil. Dan di sini saya menggunakan tang ya. Tang ini mungkin siapa tahu diperlukan aja ya. Tapi yang paling inti untuk membuka spion yang ada di hadapan ini bukan tang, bukan kunci yang lain ya, karena untuk yang lainnya itu tidak dibutuhkan karena saat pembukaan saja. Oke, yang lainnya berarti kayak obeng-obeng seperti ini, dan kunci ini saya simpan saja. Baik, di sini yang saya gunakan hanya 2 obeng kecil dan obeng plus saja ya, seperti ini ya. Yang saya gunakan di sini. Karena kebetulan saya tidak merokok, untuk ini kita singkirkan saja dulu biar tidak jatuh atau menghalangi ya. Baik, di sini yang berikutnya pertama-tama kita lakukan dulu buka baut di bagian sini. Di sini ada baut ya, ada baut 3 ya. Sebetulnya ada 3 nih, kebetulan bautnya yang satunya nggak nempel ya. 3 baut ini, ini adalah baut yang ke briket pemasangan di pintu mobil ya. Nah, ini yang baut 8 nih, baut 8 ya. Baut 8. Nah, kita buka dulu ya baut 8 ya.
Nah seperti ini ya, baut 8 kita buka dulu. Nah, oke, setelah kita buka bautnya, mungkin ini ada 3 bautnya, kita simpan di tempat yang aman ya, jangan sampai hilang bautnya. Ini juga dibuka. Ini juga dibuka menggunakan obeng yang sudah siapkan. Nah, pokoknya mah dibuka aja lah seperti ini ya. Oke, seperti ini. Sepertinya ini juga udah pernah dibuka nih. Soalnya sudah ada bekas-bekas kayak begini ya, ada bekas pemotongan baut dan sebagainya, berarti ini udah dibuka sebelumnya ya. Ini kita amankan juga di tempat yang paling aman. Yang berikutnya kita ininya dibuka ya, karetnya. Ini karetnya ada pas-pasannya kayak di sini. Kalau ngebuka diingat-ingat pada saat pemasangannya ya. Jadi karet ini harus rapi kembali pemasangannya. Kalau tidak rapi nanti susah pemasangan ke briket pintunya ya. Tuh, kita buka. Kalau buka memang udah sih, tinggal cabut-cabut aja. Nanti kalau masangnya harus pas. Nah, harus pas ya pemasangannya. Nah, seperti ingat-ingat ya. Nah, seperti ini nih, karet ini nih bautnya ya. Oke, seperti ini. Nah, ini kita biasanya ini ada solasinya ya. Biasanya ini udah nggak ada, berarti bener ini udah pernah dibuka ya teman-teman ya. Kita buka aja, udah nggak apa-apa. Yang penting kita geserkan dulu, ini jauhkan dulu mungkin ke atas ya. Nah, seperti ini sampai ke ujung seperti ini ya, biar tidak menghalangi ya. Nah, seperti ini. Ini juga udah lepas ya. Ini biasanya ada bautnya. Ini biasanya dibaut ke sini ya. Nah, bisa lihat dibaut ke sini biasanya, tapi ini udah nggak ada, berarti ini udah dibuka ya. Oke, nggak apa-apa, kita buka aja juga nih. Jadi ini udah dibuka sebelumnya ya. Oke, saya simpan aja dulu, nanti kita pasang lagi, kita tambahin bautnya ya, kita tambahin, ini nggak ada nih. Nah, di sini bisa dilihat ya. Kalau sudah seperti ini, udah dulu ya, jangan kemana-mana dulu. Nah, di sini ada beberapa baut, 1, 2, 3 ya. Baut ini nih ada baut 8 ya. Ini kalau misalkan mau pasang ini harus kencang ya teman-teman ya. Harus sekencang mungkin nanti pada saat pemasangan, karena nanti pada saat pembukaan nanti akan kesusahan kalau tidak kencang baut ini ya. Oke, sekarang langsung ke bagian pembongkaran ke tujuan kita, karena red tracknya hidup terus ya. Nah, seperti kita buka bagian ini, tutup ini. Kenapa dibuka tutup ini? Maaf ya, saya di sini alasnya saya menggunakan apa nih buat keset ya, tapi ini biar biar ininya nggak rusak ya, biar nggak gores-gores teman-teman ya. Jadi kita alasin ya, jadi mejanya kita alasin dengan seperti ini biar empuk ya. Oke, sekarang kita cari alat congkel. Nah, ini saya siapkan ya tadi ya. Ini congkel masukkan ke sini. Nah, seperti ini dicongkel seperti itu ya. Nah, meski itu kita masih kurang ya, nyongkelnya kurang dalam, masukin lagi ke dalamnya. Nah, nyongkelnya berarti nyongkelnya bukan diungkil ke sini ya, tapi ke atas, masukin alat, tarik ke atas. Nah, tarik ke atas. Nah, seperti ini. Nah, ini penguncinya ya, penguncinya. Hati-hati, pengunci ini bisa patah. Nah, penguncinya di sini ada 1, 2, 3 ya, penguncinya ya. Oke teman-teman, saya ulangi, penguncinya 1, 2, 3 ya. Penguncinya deh. Oke, saya simpan. Nah, baru kelihatan di sini ada beberapa baut yang akan kita buka. Nah, bautnya ada 1, 2, 3 ya, bautnya ya. Nah, sebetulnya untuk masalah baut yang ini nggak usah kita buka ya teman-teman ya. Jadi baut yang ini nggak kita buka. Ini hanya saya membuka tutup ini untuk apa? Untuk memudahkan nanti pada saat kabel, ini ada kabel dimasuk ke dalam. Nah, ada masuk kabel ke dalam. Jadi apa namanya, biar memudahkan saja dulu ya teman-teman ya. Nah, sekarang yang berikutnya yaitu ke bagian apa ya berikutnya? Nah, bagian ke cermin dulu. Nanti buka baut ini kalau memang diperlukannya dulu ya. Kita lihat tuh bagian dalamnya teman-teman, nanti kalau dibuka itu susah. Nah, oke, ke bagian dalam ke sini. Nah, sini untuk tak obeng-obengan kita simpan dulu di tempat yang aman. Oke, ini yakinkan posisi atas dan bawahnya ya. Kalau posisi bawah berarti kita seperti ini ya. Spion kan biasanya kalau mobil itu bawahnya, yang ini kan ada di bawah nih, baut yang ini di bawah, berarti ini bawahnya ya. Nah, kita tekan. Nah, kita tekan, jadi posisi ini kita tekan bagian atas. Kita paksa tekan di atas dengan pelan-pelan ya, sampai bunyi tek 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 ya. Tekan aja pakai tangan. Nah, seperti ini ya, ada bunyi ter gitu ya. Tekan. Nah, sampai mentok. Nah, dilihat ke sebelah sini, di bagian bawah sini. Nah, bagian bawah sini nih. Bagian bawah sini ya.
kita masukin jari kita seperti ini, masukin jari kita, ungkil pakai jari pelan-pelan. Nah, sampai bunyi truk seperti itu ya, diungkil truk. Nah, kalau udah diungkil sampai lepas seperti ini, udah lepas kelihatan tuh ya. Ini ada pengunci di dalam sini 2 biji kanan kiri ya. Ada pengunci kanan kiri, saya nyalain dulu ini ya. Nah, kelihatan. Nah, ini penguncinya kanan kiri. Kenapa saya ungkil tadi ke sini pakai tangan truk seperti itu? Ini ada pengunci 2 biji. Kalau pengunci ini udah lepas, sudah kelihatannya penguncinya ke sini nih. Saya deketin kameranya ya biar kelihatan teman-teman, karena ini perawan, ini banyak yang patah ya. Nah, ini pengunci. Nah, masuk ke sini. Tadinya nempel seperti ini. Nah, ungkil truk. Nah, copot seperti ini ya. Nah, nanti kalau udah keluar kelihatan nih 2 biji ya kanan kiri ya. Nah, kalau udah seperti ini diangkat sedikit ke atas tapi sambil ditarik ya. Nah, diangkat sedikit ke atas seperti ini yang saya lakukan ya. Tapi bukan diangkat terus ke atas, ditarik, dicabut. Nah, dicabut, diungar-ungar gitu. Cabut ya. Nah, dicabut truk gitu. Nah, jadi kalau yang ini mah cuman masuk aja. Nah, yang bagian atas mah tuh kan. Nah, yang atas ini cuman masuk aja. Kalau yang ini mengunci. Nah, yang ini mengunci, 2 biji mengunci ya. Yang atas ini hanya nyecep aja. Yang ini mah tuh kelihatannya 2 ya, ini sama yang ini nyecep aja. Nyecepnya kemana? Nyecepnya ke bagian yang ini. Nah, ke sini masuk, jadi cuman cos gitu aja ya, masuk begini ya. Nah, yang ini yang jadi pengunci yang bawah. Nah, yang bawah. Oke, udah jelas ya untuk masalah spionnya. Sekarang yang selanjutnya yaitu ke bagian apa ya? Bagian apa ya tadi? Ke bagian simpan cerminnya. Cerminnya kita simpan dulu di tempat yang aman, jangan sampai nanti keinjak ataupun jatuh pecah ya, bahaya. Nah, sekarang udah aman, baru kita ke bagian pembukaan dudukan retrek ya. Jadi untuk bagi dudukan retrek ini bautnya banyak ya, 1, 2, 3, 4 ya. Nih 2, 3, 4. Kalau ini nggak usah nih, nggak usah dimain diutik-utik ya. Kalau yang ini nggak usah ya, karena ini nggak ada hubungannya. Jadi hanya kita buka bagian penutup ini ya, penutup ini, dan nanti kita buka baut yang gede-gede ini 3 biji ya. Nah, oke. Sekarang kita langsung saja ke bagian pembukaan bautnya ya. Kalau udah gini kan baru kita buka baut yang ini. Kalau tadi kalau dibuka duluan ini nanti susah megangnya. Oplak-aplek cek bahasa ini mah ya. Sekarang buka dulu. Ini yang ke retract ya. Nah, seperti ini. Coba lagi. Nah, seperti ini. Jadi saya itu begini kerjaannya ya. Nah, dibuka seperti ini. Nah, sekarang kan udah dibuka ya. Jadi sudah, ini bisa lepas ini. Oh, teman-teman ya. Nah, sekarang kabel ini kita sedikit kita tarik-tarik ya teman-teman. Biar ada ngarong-ngaran gitulah setik. Nah, cabut kabelnya. Nah, iya ya dicabut tuh, tinggal itu teman-teman. Nah, ditarik we kita. Supaya naon ditarik? Biar longgar teman-teman ya. Tuh, biar longgar. Tuh, kan longgar ya, kelihatan ya melonggar ya, teman-teman. Tuh, jadi longgar di sini. Tarik seperti ini biar longgar. Nah, ini udah longgar seperti ini. Di sini ada baut 1, dibuka aja teman-teman ya. Tidak masalah, baut ini harus dibuka memang. Kalau tidak dibuka atau tidak ini, tidak apa namanya, tidak bisa dibongkar nanti. Ada sih juga ya. Oke. Emang nih kayaknya sebelumnya juga udah pernah ada yang bongkar ya teman-teman ya. Ini bautnya harusnya panjang nih, ini pendek, ini harusnya panjang. Ini karena ada kesalahan pemasangan. Oke, nanti kita rapikan aja. Karena pada saat pembongkaran seperti ini perlu bagus ya teman-teman ya, harus baik. Oke, kita bongkar bagian-bagian yang ada di dalam. Seperti yang saya bilangkan tadi, ini bautnya di dalam ini ada berapa biji? 1, 2, 3, 4 ya di dalam. Masuk yang tadi, di luar ada 1 ya. Nah, ini bautnya harus panjang-panjang gini harusnya. Nah, jadi pembongkaran ini cukup mudah teman-teman ya. Apalagi masalah retrek yang bunyi terus, itu biasanya kendalanya di bagian gigi ya. Untuk harga gigi di toko adulan aksesoris itu murah ya.
murah meriah aja, bisa cek langsung ada linknya di video saya ini di bawah ya. Jadi bisa nggak seperti toko, kebetulan kita kan produksi sendiri ya teman-teman, punya pabriknya. Oke, jadi lebih mudah. Kita udah seperti ini, tinggal kita cabut saja trimnya seperti ini. Nah oke. Nah ini bagian trim ini kita simpan saja di tempat yang aman. Trim ini kita simpan di tempat yang aman ya, atau penutupnya ini jangan juga dibuang ya, berbahaya kalau dibuang. Bisa dilihat dalamnya seperti ini teman-teman ya. Nah di sini ini juga udah. Nah ini kan harus menjepit ke sini nih, harus menjepit ke sini. Oke, di sini udah aman ya, udah kelihatan. Di sini adalah untuk posisi penggerak mirror, di sini untuk turun naik ke atas bawah ya. Ini nggak usah dibuka. Kita di sini akan kita buka yaitu bagian apa nih namanya? Bagian dudukan dari kita kan di retract nih, ini ya, retract yang ini ya. Kita luruskan dulu bagian yang ini. Nah, ini makanya kita kabelnya harus rada panjang ya. Karena ini akan kita cabut tuh keluar ya. Kita tarik saja bagian ini ya, apa ya. Nanti kita rapikan kembali, tenang saja teman-teman. Karena ini masih bisa dirapikan. Nah, kita tarik seperti ini ya. Nah, udah masuk ya ke sini, udah rada panjang lah pokoknya. Nah ini kita luruskan pakai tangan saja. Nah seperti ini, tujuannya apa? Biar nggak ganjal masuknya. Ini masuk dijeblosin ya ke dalam ya. Nah kita bukanya dari sini, dari dalam. Nah ini kan masih susah ya. Kita buka bagian spion yang ini tinggal ditarik aja. Nah ditarik aja keluar, tarik sekalian dengan yang ininya, yang retract-nya. Nanti kan ada dudukannya nih. Ada dudukannya masuk ke sini. Jadi ini nggak dibaut, bautnya tadi sekalian menyatu dengan tutup trim ya. Oke, langsung saja kita buka. Nah, oke, udah kebuka. Nah, muka ya keluar. Nih. Nah, di sini kita harus hati-hati teman-teman. Kaca ini rentan jatuh dan pecah ya. Kaca ini apa namanya? Rithingan. Ini udah ada bekas buka juga teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa, kita nggak usah mikirin rithing. Kita tujuannya untuk perbaikan retract. Ini buka aja teman-teman ya. Kita buka dulu aja, nggak apa-apa, biar aman. Nah, dicabut aja. Kita simpan seperti biasa di tempat yang aman biar nggak ganggu-ganggu ya teman-teman ya. Ini kita pemasangan. Nah di sini untuk pembukaan bagian retract ini kan kita ke atas kan seperti ini. Di sini udah kabel seperti ini ya. Ini juga udah sepertinya pernah dibuka. Oke, langsung saja kita ke bagian pembukaan ya di sini. Bagian pembukaan di sini ternyata udah pernah dibongkar sebelumnya, mungkin udah pernah mengalami kejadian yang sama ya seperti di sini. Udah ada bekas buka ya di sini ya. Nah ini penguncinya ya, udah nggak kurang rapih ya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja kita ke pembukaan. Sebelum kita buka, saya akan tunjukkan dulu alat yang akan kita gantinya. Bukan tunjukkan dulu ya, mungkin teman-teman, kita bongkar dulu yang rusaknya begitu. Tapi sebelumnya mungkin kita harus ngopi dulu teman-teman ya, karena ngabulatuk dari tadi ya. Oke, langsung saja kita ke pembongkarannya. Jadi untuk membongkarnya, yang pertama kita ini isolasi yang ini nih, kita singkirkan dulu ya teman-teman ya. Kita cari dulu cutter. Kita ambil cutter dulu, isolasinya kita buka dulu teman-teman. Isolasinya ya, bukan karetnya ya. Nah isolasinya nih. Nah ini isolasinya kita buang ya teman-teman. Nanti kita pakai yang baru karena ini harus luas ya teman-teman ya. Nah ini buka dulu aja penghalang-penghalangnya teman-teman. Nah ini sampai, nah jadi si karetnya ini bisa ke atas ya teman-teman, bisa dilihat nih sampai geser ya. Jadi si karet ininya nih kan besar nih, sampai bisa ke atas, naik seperti ini teman-teman ya. Tuh naik ke atas seperti ini. Nah ini seperti ini agak luas ya teman-teman ya, bisa dilihat ya. Saya ke tengah dikit ya, biar agak luas seperti ini. Baru kita buka bagian penguncinya. Pengunci yang ini ada 3 ya penguncinya ya. Nah jadi penguncinya adalah 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 nih. Cokel aja pakai obeng, kalau nggak pakai tangan seperti ini ya penguncinya. Kalau kuat mungkin obeng. Nah ini congkel, nah seperti ini congkel. Ini udah congkel ya, ini udah nggak ada seperti satu nih. Ini sebelah sini kita congkel juga seperti ini, itu congkel. Nah, baru kita tarik ke atas pelan-pelan. Nah
seperti ini, buka ya. Ini bagian dalamnya teman-teman, kelihatan bagian dalamnya. Nah yang ini kan udah mundur ya. Kalau kena mundur kita mundurkan lagi teman-teman ya, nggak apa-apa. Kalau kena mundur kita mundurkan lagi ke atas. Nah sampai kelihatan seperti ini ya. Nah di bagian sini ada PCB ya, yang berisi untuk elektronikan dari penggerak dinamo ya. Kita bisa dibuka PCB-nya seperti ini, utak tarik ya. Nah seperti ini ya. Oke, ini hati-hati PCB-nya jangan sampai hilang atau terbuang ya. Ini bisa dibuka ya, PCB ini bisa dibuka dengan soket yang ini ya, soketnya ya. PCB ini jarang mati teman-teman ya, jarang mati. Nah, oke, kebanyakan yang rusak di bagian mekanik dalamnya ya. Ini baut 2, kita lepas saja bautnya 2 biji, lepas. Nah seperti ini bautnya. Nah satu lagi kita buka juga. Nah di sini pada saat kita melepas baut, nah kita harus hati-hati, baut ini kita melepasnya jangan sampai hilang ya, karena baut yang ini 2 biji ini bautnya seperti ini ya. Oke, kita simpan di tempat yang aman, jangan sampai hilang. Oke, yang berikutnya, nah ini kan udah ada ini ya, tinggal kita cabut aja perlahan-lahan ini ya. Nah, ini kita cabut, anggot-anggot aja. Nah, oke, udah kebuka ya. Nah, udah kelihatan di sini. Nah, mungkin teman-teman udah bisa melihat sendiri ya. Dalamnya seperti ini, saya dekatkan kameranya. Udah kelihatan di sini ada bagian yang pecah ya, walaupun belum kita buka, ada kelihatan di sini. Ini bagian yang ini, pecah ya, teman-teman bisa dilihat ya. Tuh, teman-teman pecah ya. Nah, yang ini pecah ya, tuh. Nah ini belum kita buka, bongkar keluar juga udah kelihatan nih pecah nih. Nah ini kebanyakan 99% untuk mekanik yang di bagian CRP ini, biasanya pada saat parkir ditutup paksa ya, seperti itu ya, itu pecah di bagian sini. Nah di bagian sini. Nah kalau ininya nggak pecah, ini karena ini terbuat dari besi nih ya, kuningan atau apa ya, tembaga atau apa, ini kuat. Ini juga jarang bagian yang kecil ininya. Oke, sekarang yang berikutnya kita langsung saja kita ke bagian pengambilan alat ini. Cokel aja seperti ini nih teman-teman. Ini kan udah pecah ya. Nah seperti ini. Kita ambil. Susah juga teman-teman ya ngambilnya. Pakai tang ya. Nah, pakai tang. Nah ini ambil. Kita siapkan tisu. Siapkan tisu. Nah, simpan di atas tisu karena bahaya, rawan hilang teman-teman ya. Nah, ambil bagian yang ini juga, simpan di sini. Nah ini simpan di sini. Nah, oke, kita yang pecahnya juga kita ambil. Ini yang pecahnya teman-teman ya. Oke, jadi bagiannya cuman ini aja pecah ya teman-teman ya. Nah ini kameranya besar ya, terlalu jauh ya tadi. Oke, kita dekatkan kembali kameranya. Nah jadi kebanyakan yang pecah yang ini ya. Nah ini pecah ya barusan, tuh pecah ya teman-teman, tuh pecah. Jadi posisinya ini di sini ya. Nah ini adalah bos samping, ini bos samping. Nah posisinya ada di sini. Nah seperti ini ya masuknya tadi. Nah begini teman-teman, pecah tuh. Harusnya begini ya teman-teman, harusnya begini nih. Ini bos kanannya. Nah jadi tadinya seperti ini bentuknya, ini pecah ya, bisa kelihatan teman-teman semua pecah ya. Oke, udah kelihatan pecah. Ini kelihatannya nggak pecah ya, tapi kalau kita buka seperti ini, tuh pecah, pecah ya teman-teman. Jadi bagian sini yang biasanya pecah ya. Jadi kalau yang ini memang harganya cukup mahal kalau yang ini.
yang kecil yang ini nih. Tapi ini jarang pecah ya, jarang patah. Kebanyakan longgar sedikit-sedikit wajar ya, nggak apa masalah ya. Ini ada juga di toko adulan dan aksesoris ya. Oke. Jadi cara menggantinya cukup mudah. Kita suku cadangnya banyak di adulan dan aksesoris ya. Seperti itu, nggak usah takut. Kalau teman-teman semua mau datang langsung ke bengkel boleh. Ini dia suku cadangnya banyak, udah saya gunakan ya. Sudah gunakan di toko ya, banyak ya. Nih sengaja saya ngambil beberapa biji tadi satu ini, karena biasanya kalau ngambil sedikit itu suka kurang puas gitu ya. Kita ambil aja beberapa biji, kita cari yang paling bagus teman-teman ya. Oke, padahal semuanya juga bagus ya teman-teman. Langsung saja kita pasangkan teman-teman ya. Jadi untuk pemasangan kita kadang-kadang bingung ya gimana masangnya. Ini kan posisi seperti ini nih. Cabut dulu bagian bos yang atas, cabut juga bos yang kiri. Karena apa? Takut jatuh ya, kalau tidak cabut jatuh bahaya. Nah ini bukanya tadi kalau udah pecah bukanya biasanya gampang. Nah gini ya, di sini ada sedikit stempet. Ini stempet kalau misalkan teman-teman semua yang bagus itu kita biasanya menggunakan stempet buat gear ya, gearbox ya, atau stempet jangan stempet body ya. Kalau stempet body itu suka jadi keras nanti ya. Nah pemasangan ini kalau baru ini biasanya rada susah masangnya, karena harus bener-bener pas ngepres di bagian sininya, ngepres banget ya teman-teman ya. Nah di bagian lubang ini tuh ngepres banget. Jadi teman-teman semua jangan sampai kaget apabila pemasangan ini agak nggak masuk nih ya, kenapa kalau beli kok nggak masuk. Nah itu jangan kaget ya, karena ngepres banget ini posisinya. Jadi posisinya ngepres banget ya teman-teman ya, ngepres banget. Nah seperti saya lakukan di sini, ngepres banget. Jadi memang benar-benar ngepres dari pabriknya. Jadi pembuatannya ngepres. Ini kalau sengaja begini kayak nggak masuk ya, tuh kayak nggak masuk ya, nggak masuk. Tapi kalau kita dengan cermat kita posisikan yang bener-bener pas banget, tuh masukkan ya. Kita tekan seperti ini. Nah masukkan, tuh. Nah kalau udah masuk tuh enak ya, just gitu, enak banget ya. Oke, kalau kurang ngepres mungkin kita dorong ke bawah sini ya. Nah seperti itu. Aduh enak, pas sudah masuk ya. Seperti ini. Kita pasangkan kembali untuk bagian-bagian. Nah ini ada stempet ini. Pasangkan stempetnya nggak apa-apa ya. Mana tadi? Nah ini dia. Ini bosnya kita pasangkan kembali seperti ini. Bosnya jangan lupa nih bos, jangan sampai jatuh, karena bos ini susah dijual nih. Susah dijual teman-teman. Siapa yang mau jual teman-teman? Oke, sekarang kita pasangkan kembali ini untuk bagian ini pasangkan duluan ya. Kita pasangkan duluan sebelah kiri dulu. Nah, pasangkan duluan seperti ini. Baru yang sebelah kanan mengikuti. Nah, seperti ini. Ini udah kepasang, udah bagus. Udah bagus, udah kita cek, kita putar bagus. Yang berikutnya kita pasangkan ini bisa dipasangkan dulu di bagian atas, bisa kita pasangkan di bagian bawah, teman-teman. Tapi kebanyakan saya pasangkan di bawah. Ini kan masangnya nanti ke sini nih. Nah, ke sini. Nah, nanti kalau sudah pas, ini kalau masang pas ya. Kalau masang pas itu ditekan bagian atas ini, dia ada gerak tuh, gerak. Ada pijit yang bagian tombol yang ini nih, bukan tombol ya. As ini dipijit dia ada gerak. Tapi kalau pemasangan ini mereng. Nah, dia dipijit gini kencang dia. Kalau kencang nih jangan dipaksa teman-teman. Jangan dipaksa, tapi roda yang ini harus diputar-putar, karena di sini ada bagian noknya ke sini nih. Ada noknya ke bagian sini, jadi ini harus pas, harus pas begini ya. Caranya apa? Si roda ini harus pas, berarti harus diputar-putar bagian dalam ini. Nah bagian dalam yang ini puterin dikit aja, putar-putar dikit, nanti gigi yang ini akan bergeser. Itu menghindari pecah bagian sini nih. Oke, langsung saja kita pasangkan dulu. Ini bagian bawah, ini udah kita gini aja, kita paskan gimana, seperti ini berarti ya, kira-kira ya seperti ini. Kita masukkan dulu yang bagian bawah teman-teman. Nah seperti ini. Nah seperti inilah kira-kira teman-teman. Ini yang pecah tadi ini bisa dijadikan jimat boleh, ataupun mau dibuang juga boleh. Tapi kalau bagusnya sih dibikin jimat ya. Nah ini bisa mengakibatkan kekayaan yang melimpah nih ya. Kalau ada 2 ton seperti ini bisa jadi uang cukup lumayan ya. Oke, yang selanjutnya kita pasangkan ini secara hati-hati. Jadi harus hati-hati pemasangannya teman-teman ya. Kalau tidak hati-hati bisa mengakibatkan kerusakan di bagian-bagian tertentu.
Nah seperti ini pemasangan yang lurus teman-teman ya, yang lurus ya teman-teman. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini kalau tidak lurus berbahaya ya. Nah, pijit bagian ininya. Nah ini kan nggak pas ya, ini. Nah ini belum nih. Nah kan udah ya, udah nut. Oke, sekarang kita coba cek. Kita cek bagian ininya bawahnya. Putar bagian bawah. Nah udah apa kenceng ya, udah kenceng. Nah, udah kenceng, bisa kita pasangkan baut yang dua ini. Ini nanti kita coba pakai bantuan listrik ya teman-teman ya. Bantuan listrik kita pasangkan dulu baut yang ini ya. Aduh, malah jatuh teman-teman, lupa sih. Harusnya tadi langsung menggunakan obeng, sini tempelin. Oke, jadi untuk teman-teman semua, apabila menggunakan obeng harus yang ada magnetnya biar gampang nih. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau ini udah ditekan, udah nguk, nah udah bisa ditekan-tekan seperti ini, saya tuh udah bisa ditekan-tekan, ini berarti udah pas dalamnya. Kalau belum, masih kenceng, bahkan apabila baut dua ini dikencengin dia makin kenceng, makin nggak bisa dipijit, itu berarti jangan dipaksa ya, berarti gigi yang dalam tuh nggak pas. Kebanyakan pekerja saya itu suka pecah ya pada saat pemasangan ini karena kesalahan pemasangan. Baiklah, nggak apa-apa ya. Nah ini pas ya, seperti ini. Ini kebetulan saya praktek langsung, tidak menggunakan karyawan saya. Kebetulan ini hari libur ya, saya praktek sendiri. Ini harus ada kencang ya, karena mekaniknya biar nggak loncat. Nah, kalau udah seperti ini, nah, baru kita pasangkan bagian alat penggeraknya atau sambungan ke dinamo. Nah seperti ini. Nah oke, udah seperti ini. Kita bisa cek langsung di sini atau kita lewat kabel aja ya. Nah, kita miringkan seperti ini. Nanti yang bergerak yang ini, Tuh. Ini kan nggak lurus ya, nanti nggak bisa masuk nih, harus lurus. Nah makanya kita harus siapkan alat buat melurusinnya. Di sini aja kita pakai adaptor ya. Adaptor kita cobain. Kita coba dulu. Nah, mantap, udah mentar ya. Kelihatan nggak barusan teman-teman? Cobain. Udah mantap, kita coba balik. Nah, mantap ya. Udah bagus berarti teman-teman ya. Nih saya deketin yang gerak yang ini nih. Ini yang gerak. Ini kan nutup buka ya, ya. Kalau tadi kan cuma bunyi ngorek begitu. Tuh, sekarang udah enggak ya. Tuh, ini udah nutup ya. Kita buka. Tuh, mantap. Kita tutup. Nah, sip, keren ya. Udah bagus. Udah kita coba, udah bagus. Berarti sekarang tinggal kita tutup ya teman-teman, tinggal kita tutup ininya ya. Jadi udah bagus. Jadi ternyata alatnya cuma itu aja rusak. Ini teman-teman semua nggak usah panik, nggak usah ragu. Kalau ada masalah seperti ini bisa konsul langsung di toko Adul Hanan Aksesoris.
Nah ini kan posisi ini dicantolkan kembali teman-teman ya di sini ya. Nah, dicantolkan kembali di sini. Ini kebetulan tadi nggak nyantol. Nah di sini ada bagiannya teman-teman ya. Nah seperti ini ya, nyantol. Nah ini ke sini kabelnya. Ini kita rapikan kembali, masukkan kembali. Ini dulu mungkin ini sepertinya udah pernah diperbaiki nanti. Oke, nah kita pasangkan kembali serapi mungkin. Bagian penutup ini jangan sampai masuk air teman-teman ya. Tapi jarang sih yang masuk air ke sini karena ini cukup luar biasa mantap, mantul, mantap betul ya. Mantul itu mantap betul ya. Nah, sip. Oke, udah semuanya terpasang. Yang sebelah sini juga udah. Yang berikutnya adalah, nah ini yang saya ke ataskan tadi, saya turunkan kembali ininya ya, ke bawah ya, selang ini, selang kabel ya. Nah, masukkan kembali ke sini biar air nggak masuk. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, oke, ini kita rapikan kembali. Untuk bagian ini tadi kan solasinya kita buka nih teman-teman, maka kita harus tanggung jawab, kita betulin lagi. Nah, kita akan solasi kembali ininya dengan rapi teman-teman ya tentunya ya. Kita solasi kembali di bagian sini karena tadi kita melepas solasinya, maka kita rapikan kembali dengan menggunakan solasi seperti ini teman-teman ya. Mungkin biar air nggak masuk ke dalam ya. Oke, kita putuskan solasinya teman-teman seperti ini. Oke, mantap, udah kita solasi kembali, udah aman. Kita tinggal pemasangan di bagian rangkanya ya. Oke, sekarang ini udah posisi lurus. Nih yakinkan tadi pada saat kita ngetes ininya tidak mengkong-mengkong ya. Ini harus lurus. Kenapa? Kalau nggak lurus nggak masuk teman-teman ya. Yang ini. Nah ini, jadi kan ini yang gerak-gerak tadi yang ini ya. Ini adalah bagian bawah retracknya itu. Oke. Seperti yang saya ceritakan tadi, ini kita pasangkan lagi ke bagian lampu ritingnya ya. Atau nah riting ini. Seperti ini. Pemasangan kita barengan ya, jadi antara retract sama riting ini harus bareng teman-teman karena kabelnya pendek. Nah seperti ini kita bareng pemasangannya. Nah, kita pasangkan bagian ritingnya duluan karena di sini ada posisi yang pas. Nah seperti ini teman-teman ya, kita masukkan dulu ritingnya dalam. Ini juga harus dimasukkan juga teman-teman, jadi ini harus barengan teman-teman ya. Jadi posisinya tuh harus barengan, kalau nggak barengan nggak pas teman-teman ya. Ini posisinya harus barengan. Nah ini juga harus pas seperti ini ya, harus pas ya. Kalau belum pas berarti nggak masuk dia, harus pas di pasien di posisi di dalamnya ada apa namanya, ada noxnya ya. Ini nggak pas, kita pasin dulu teman-teman ya sampai benar-benar pas ya. Nah ini udah pas ya. Ini udah pas karena no noxnya di sini ya, ada noxnya atau penguncinya ya. Jadi ada penguncinya. Jadi biar udah pas seperti ini bisa dilihat. Ini buat bautnya ya. Ini buat bautnya. Nanti bautnya bukan di sini, nanti setelah dipasang cover atau penutup. Nah ini udah pas seperti ini ya. Udah bagus ya. Ini udah lihat ya, udah keren, mantep. Tinggal kita pasang pengunci bagian sini. Nah ini pasang pengunci bagian sini dulu satu ya. Jadi biar nah ini pengunci ke sini nih, biar diem. Tadi kan bautnya pendek ya. Oke, kita carikan baut yang bagus, yang panjang, tidak pendek seperti tadi itu. Nah ini bautnya seperti ini ya. Kalau tadi yang sebelumnya ini bautnya sebelumnya ya, tapi agak panjang dikit. Nah agak panjang dikit harusnya, karena saya udah pengalaman sekali untuk bongkar-bongkar ini. Jangan sampai salah baut, itu mengakibatkan fatal ya kerusakannya ya. Nah ini bautnya yang pas nih. Jadi kita ini sebagai mekanik harus tahu juga ya baut di mana posisi bautnya, baut yang mana. Jangan sampai salah pasang baut, itu yang akibat fatal teman-teman ya. Oke, sekarang jangan sampai merusak alat karena pemasangan yang salah. Nah, kalau udah seperti ini, kita tinggal langsung masukkan bagian penutupnya atau trimnya ya. Trim, nah ini dia ya. Nah untuk pemasangan ini juga harus pas ya posisinya, jangan sampai salah-salah ya teman-teman ya.
seperti ini pemasangannya. Nah, seperti ini. Di sini ada kabel yang ini usahakan kalau bisa ditempatkan di tempat yang aman, teman. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang teman-teman udah bisa melihat ya. Udah bisa melihat pemasangan cukup mudah ya. Baut yang di sini ada 4 biji, jangan sampai salah juga pemasangan baut yang ada di sini. Kita bautnya memang agak panjang-panjang dikit ya, seperti ini bautnya ya. Jadi jangan heran ya teman-teman ya, kalau pada saat pemasangan saya selalu bercomel-comel diri ya masalah baut-baut, karena baut ini pemasangannya harus benar-benar pas teman-teman ya, karena ini menyangkut dari kebaikan bengkel kita tentunya teman-teman ya. Nah, ini saya tambahin baut baru ya teman-teman, karena tadi ada yang salah baut, ada juga yang bautnya tidak ada ya. Oke, kita kencangin teman-teman seperti ini. Nah, ini saya tes dulu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, mantap teman-teman ya. Oke. Oke, udah semua kita baut. Yang selanjutnya, nah ini udah kita baut sebelah sini ya teman-teman. Udah kita cek lagi bautnya, takut kurang kenceng teman-teman. Oke, udah mantap, udah kenceng, udah rapi, mantap ya teman-teman ya. Jadi tidak ada kendala di sini. Yang berikutnya yaitu ke pemasangan spion. Nanti bisa dipasang belakangan teman-teman ya. Untuk lampu spion ini bisa kita pasang belakangan. Kita pasangkan dulu bagian sini biar tidak uklak-eklok seperti yang saya bilang. Nah, ini bagian ini kita masukkan dulu ke dalam sini ya. Nah, ke sini ya teman-teman ya, masukkan dulu seperti ini. Nah, mengikuti alurnya, dia maunya seperti apa kita ikutin teman-teman. Nah, seperti ini. Kita pasangkan dulu di bagian sini teman-teman ya. Karena kalau tidak dipasang begini uklak-eklok ya. Nah, seperti ini. Kita pasangkan dulu baut ini. Bautnya tidak banyak teman-teman, ini cuma 3 biji. Nah, seperti ini. Jadi untuk teman-teman semua apabila melakukan hal yang sama, atau bukan melakukan ya, menemukan hal yang sama, retrek ini bunyi terus pada saat mobil dihidupkan atau dinyalakan on ya, tidak usah panik, itu hanya kerusakan sepele, harganya pun murah. Servis ini di toko Abdul Hanan Aksesoris hanya 250.000 saja ya. Itu udah termasuk dikasih pelumas di bagian retreknya, sudah termasuk juga pembersihan spionnya. Itu udah cukup murah ya teman-teman ya. Jadi bongkar pasang keseluruhan sekitar 250 ya teman-teman. Jadi udah cukup murah meriah ya. Itu pun garansi perbaikan. Garansi perbaikan, tidak berikut alat ya teman-teman ya. Nah, oke, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini mekanik saya lagi pada nonton juga ya. Seperti ini harus kencang, karena apa? Karena ini menyangkut ke bodi mobil ya, yang ini tuh 23 ya. Oke. Nah, di sini kita coba lagi, sekali lagi. Oke. Oke, udah kencang, satu lagi. Nah, udah kencang. Kalau udah rapi, udah kencang seperti ini ada kabel kabel yang ini ya. Kita masukkan lagi kabelnya ke sini. Nah, ke sini ya, masukin seperti yang saya ceritakan tadi. Nah, seperti ini. Oke, sudah seperti ini, udah bagus kabelnya. Nah, seperti ini ya. Ini biasanya kabelnya agak kasih rongga sedikit ya. Kasih rongga sedikit biar apa? Biar tidak ini aja. Nah, seperti ini. Di bagian sini itu ada penggempit ya teman-teman. Ini dia penggempitnya seperti ini. Biasanya di sini sepasang ya, biasanya seperti ini dipasang penggempit ini. Nah, biasanya dipasang di sini teman-teman penggempitnya itu begini. Tapi tadi tidak terpasang penggempitnya. Nah, oke, kita
nggak ada bautnya, kita pasangkan, kita carikan bautnya. Ini bautnya udah saya siapkan, kita pasangkan penggepitnya biar keren ya, harus keren atau mobil bagus. CR-V itu mobil bagus ya, karena saya mah tidak kebeli. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita pasangkan kembali penggepitnya sesuai. Ada bagus seperti ini teman-teman, udah bagus nih. Penggepit sudah dipasang ke dalam, udah ya, udah bagus. Ini juga ini udah ya teman-teman ya. Nah, tinggal kita masukkan ini ke sini. Nah, kia ya. Nah, kia masuk. Nah, seperti ini ada nok-nok seperti ini, harus pas ya pemasangannya, jangan sampai nanti tidak pas. Kalau tidak pas itu nanti tidak bagus. Sebelum pemasangan ini saya ada sesuatu ya. Ini harus dikencengin dulu ya. Ini harus kencengin dulu baut ini. Kencengin dulu sekenceng-kencengnya seperti ini. Nah, oke. Kenceng-kencengnya ya teman-teman. Nah, oke, udah kencengin. Kita rapikan pemasangannya, perhatikan. Ini bautnya ya, sudah masuk. Nah, bagian karet-karet bawah, samping sudah rapi semuanya ya, tidak ada yang mengganjal teman-teman. Udah rapi. Baut yang ini kita pasangkan juga. Nah, seperti ini. Oke, pemasangan retract sudah bagus ya, sudah jadi, sudah beres seperti ini. Kita tinggal tes saja ya. Untuk pengetesannya tinggal dilihat saja langsung ya, akan kita tes seperti ini ya teman-teman. Jadi mengetesnya mungkin kita menggunakan alat adaptor ya. Nah, di sini saya udah berapa menit nih pembongkaran, hampir 1 jam lebih ya. Belum dari bongkar tadi ya, pemasangan pertama. Sekarang ini posisi ngebuka, kita akan cek, kita tes di sini kabelnya yang mana teman-teman. Kalau nyoba ya, di sini kabel yang warna putih sama yang warna hitam itu adalah bagian retractnya ya, kabelnya ya. Yang hitam sama yang kabel warna putih ya. Kalau yang lain-lain itu ke mirrornya ya, atau ke bagian itunya, ke bagian cermin ya. Kita coba sekarang. Nah ya, gerak, gerak sendiri ya teman-teman. Ini nutup ya. Ini posisi nutup, nutup ya, udah nutup. Ngebuka tinggal dibalik saja, yang min ke sebelah sini, yang plus ke sebelah sini, nggak apa-apa, dibolak-balik dia akan ngebuka. Tes sekarang ngebuka. Nah, ini nggak pas ya, masukin yang nggak pas. Nah, tuh, ini ngebuka ya. Sekarang kita tutup, balikin. Kalau nutup, yang ini ke sini, yang ini ke sebelah sini ya. Nutup ya, kita tutup spionnya. Nah, udah bagus ya teman-teman semua, udah bagus. Tinggal kita pasangkan cerminnya ya. Udah bagus, kita tinggal pasangkan cerminnya saja. Kita tes sekali lagi teman-teman, kita buka. Nah, ngebukanya harus pakai alat, pakai ini. Kalau dibuka dipaksa patah lagi teman-teman ya. Nah, pakai ini bukanya, pakai dinamo nih. Ngebuka ya. Asa resep Sekali lagi kita tutup. Buka. Nah, sekali lagi kita buka. Ini tadi apa ya? Tutup ya. Bukanya gimana nih? Nah, ini nutup. Nah, bukanya berarti tinggal dipindahin yang putih, kabel hitam dan kabel putih ini. Ini buka, kita buka. Nggak buka. Udah ya. Ini kita posisi ngebuka saja biar gampang pada saat nanti kita pemasangan ya teman-teman ya. Kalau posisi tutup, waduh susahnya nanti ya. Oke, ini posisi ngebuka aja. Ini seperti ini teman-teman. Posisi ngebuka. Nah, udah ngebuka tuh ya. Oke, seperti ini. Ini udah cakep. Ini isolasinya ganti aja lah, pakai yang baru nih. Ini isolasinya kita ganti, ini udah mau coplok ya teman-teman. Nah, kita ganti pakai isolasi baru biar lebih keren. Dan solasi, gunakan selalu solasi yang mantap ya. Adalah aksesoris selalu menggunakan solasi yang keren. Jadi kalau yang murah itu bahaya ya teman-teman, bisa coplok.
nih mantap, udah selesai lagi. Nah di sini untuk pemasangan bagian itu tinggal kita pasang bagian tutup ininya yang tadi kita buka, yang jangan sampai hati-hati itu kita pasangkan kembali penutupnya seperti biasa. Untuk memasang penutup kita pasangkan seperti ini. Nah, seperti ini kita paskan dulu, sudah pas, sudah rapi, lihat yang yakinkan. Tinggal kita tekan saja, tekan ya pakai jempol. Nah seperti itu, truk udah jadi ini, mantap. Sekarang tinggal pemasangan cermin. Pemasangan cermin kita masukkan yang atas duluan, yang ini ya, yang atas ini bawah, atas bawah. Nah yang atas ini ya, yang atas ini kita masukkan seperti ini. Nah seperti ini pemasangannya teman-teman ya. Kita masukkan ke bagian ininya. Oh ya, tuh masukkan ya di dalam ya, kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan jangan dilihat. Udah masuk seperti ini. Harus masuk ya teman-teman ya. Nah kalau belum masuk kita tekan sedikit ininya. Nah gitu kan. Nah masuk ya. Kalau nggak masuk tekan ininya ke bawah sedikit. Nah biar ngangkat ya. Tuh ini udah masuk nih, tuh udah masuk ya. Kalau udah masuk nih enak tuh, kalau masuk enak. Tinggal kita balik saja. Nah ini kan ada pengunci yang tadi kita lepas, itu kembaliin, tek kita senyaman mungkin. Nah seperti ini kita tekan di bagian sini pakai jempol aja, agak dibentak sedikit ya. Nah seperti itu, udah masang. Oh masih lepas nih, belum, berarti sekali lagi. Nah satu lagi. Nah satu lagi. Nah oke. Tuh, kalau ditekan udah kencang seperti ini, udah berarti udah mantap ya. Nih udah kencang tuh, ditekannya udah kencang di ini. Jangan terlalu dipaksa-paksa, diterek, takutnya juga nanti pecah di bagian giginya kembali ya. Nah, kalau seperti ini kita lap pakai tisu biar mengkilap teman-teman ya. Oke, nanti kita rapikan kembali kacanya ya. Ini kebetulan selisunya juga ada stempelnya ya. Jadi harus yang bersih. Oke. Kita mungkin ada kanebo nanti yang bersih ya, sekalian dicuci. Oke, mungkin seperti ini aja untuk cara pembongkaran bagian spion dari mobil CR-V Gen 3 nih ya. Gen 3, Gen 2 sama aja ya sebetulnya ya. Jadi untuk CR-V, BR-V, apalagi yang sama ya, saya agak lupa nih. Maklum, pokoknya yang mirip seperti ini ya, dari Honda ini kebanyakan sama ya. Mau HRV juga sama ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk pembongkarannya cukup mudah, jadi hanya seperti itu aja. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Bagi teman-teman semua yang belum like dan subscribe, silahkan diklik dulu like dan subscribe-nya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah ya. Tak lupa hidupkan juga loncengnya agar bisa terus mengikuti video-video terbaru dari kami tentunya. Terima kasih, salam Medulanan Accessories Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.